الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد رضا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرف بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله المبلغ عن الله ما أمره بتبليغه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طيب الخلق ودوائها وعافية الأجسام وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك farghab. Hadirin sidang Jumat yang mendapat kemuliaan dari Allah, yang telah memuliakan kita pada saat ini untuk kita bersujud, untuk kita taat kepada pencipta kita, kepada pencipta alam semesta, kepada pencipta segala-galanya yang menentukan ketentuan-ketentuan tidak akan berjalan di dalam kehidupan kecuali ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kita kenal kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kita semua makhluknya Allah, illa liya'budun, kecuali kita menyembah kepada Allah, untuk kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala atur kita segalanya dalam kehidupan untuk kebaikan kita, untuk kemaslahatan di dalam kehidupan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus satu utusannya yang menjadi figur untuk kita, cara bagaimana untuk bisa kenal kepada Allah, untuk bisa menjalankan dalam kehidupan ini, menjalankan kehidupan yang baik. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai figur untuk umat, sebagai contoh untuk kita, suri tauladan, uswatun hasanah, sebagai contoh bagi mereka yang ingin sukses, maka contohnya adalah Rasulullah. Mereka yang ingin mendapat kebaikan rumah tangga, contohnya adalah Rasulullah. Mereka ingin mendapatkan kerukunan di dalam kekeluargaan, contohnya adalah Rasulullah. Termasuk mereka yang ingin bernegara dengan baik,
dengan adil, dengan makmur. Contohnya adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau diutus oleh pencipta kita semua agar kita benar di dalam menjalankan kehidupan, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Maka dari itu kita umat Islam wajib untuk cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ini daripada salah satu rukun syahadat yang tidak sah syahadat kalau bukan tidak melalui beliau. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang kedua adalah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Arti kita bersaksi beliau utusan Allah, beliau adalah hamba Allah, beliau adalah utusan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau untuk kebaikan umat manusia. Maka diutus oleh Allah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita wajib untuk mencintainya. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kalian, atau tidak benar, rusak keimanannya, hatta akuna, sehingga aku dijadikan ahabba ilaih, lebih dicintai daripada, lebih dicintai oleh orang itu, dari anaknya, dari orang tua, dan dari seluruh manusia. Ini resep. Mau hidup sukses, mau berhasil, cintai Rasulullah SAW. Ini semua diarahkan, dicontohkan oleh para sahabat. Para sahabat radhiyallahu anhum di dalam mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam disifatkan sungguh sifat-sifat istimewa. Di antara mereka datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sedih, dan beliau sahabat ini bertanya, aku sangat cinta kepadamu, tapi berpikir kalau nanti terjadi hari kiamat, kedudukan aku beda dengan kedudukanmu. Apabila Allah memasukkan saya ke dalam sorga, tentu tingkatan sorga saya beda dengan sorga engkau. Maka di situ aku bingung, di situ aku risau bagaimana diriku akan berpisah denganmu. Hadirin, sahabat itu mikir bukan sekedar masuk sorga. Yang mereka pikirkan bukan sekedar sorga, tapi di sorga apakah mereka bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Itu yang mereka kejar. Akhirnya dapat kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan mereka yang beriman, beramal, mengikuti Allah dan Rasulnya, maka mereka akan digabungkan nanti di akhirat. Maka gembiralah sahabat. Maka mereka para sahabat radhiyallahu an di dalam mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sangat istimewa, sangat mengagungkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan dalam hadis Sahih Bukhari ini termaktub ketika perjanjian Hudaybiyah, datang seorang dari utusan Quraisy yang bernama Urwah bin Mas'ud sebelum beliau masuk Islam. Maka beliau lihat bagaimana para sahabat memuliakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya ketika dia balik lagi kepada kaum Quraisy, dia pun berkata kepada kaum Quraisy, wahai Quraisy, aku sudah keliling dunia,
Aku kenal dengan raja-raja yang ada di dunia karena beliau ini termasuk orang yang punya power, bangsawan yang hebat, punya hubungan luar negeri yang luar biasa. Maka dia mengatakan, aku kenal dengan rajanya, aku kenal dengan kaisar, aku kenal dengan Romawi dan lain-lainnya. Aku lihat bagaimana rakyatnya memuliakan, menghormati raja-rajanya. Maka demi Allah, tidak pernah aku melihat seseorang memuliakan orang lain sebagaimana sahabat memuliakan Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan sebagaimana kawannya Muhammad memuliakan Muhammad SAW. Karena dilihat ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu, itu air wudunya, bekas air wudunya Rasulullah ditadangin di tangan para sahabat. Mereka mendapatkan bekas air wudunya Rasul dipeperkan ke tubuh-tubuhnya mereka. Bahkan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan riak, mengeluarkan ludah, maka ludah itu jatuh di tangan para sahabat. Sahabat ambil, tidak mau buang-buang, diambil di telapak tangan mereka, kemudian dipeperkan ke tubuh-tubuh mereka. Mereka yang tidak kebagian, maka mereka menempelkan tangannya di tangan para sahabat yang mendapatkan ludahnya, mendapatkan air wudhunya Rasul, maka kemudian dipeperkan ke tubuh-tubuh mereka. Ini sahabat. Ini ada dalam Sahih Bukhari. Bahkan lebih dari itu, daripada banyak cerita-cerita, agar kita ini tahu, kalaupun kita mengatakan kita cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh lihatlah, berkacalah kepada para sahabat yang mereka cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah sejauh mana kecintaan kita, sudah sejujur mana kecintaan kita kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para sahabat itu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam cukuran, rambutnya jatuh di tangan para sahabat, diambilin, disimpan. Sayyidina Anas mendapatkan 2 helai daripada rambutnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau meninggal dunia, beliau pesan, kalau saya meninggal, ini rambut taruh di lisan saya, agar saya bisa menjawab pertanyaan dalam kubur. Banyak lagi hadirin. Dan ini sudah dibukukan oleh para ulama di dalam cerita-cerita ini. Maka cerita ini adalah ungkapan sedikit agar kita mempunyai barometer sejauh mana kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Sejauh mana kerinduan kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam apabila air mata ini sering keluar karena meninggalnya saudara, meninggalnya keluarga dalam keadaan kita sedih. Pertanyaannya, sudah berapa banyak air mata kita keluarkan karena kerinduan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh mereka para sahabat, mereka para ulama melinangkan air mata karena kerinduan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak cukup kalau kita ceritakan di tempat ini, tapi ini sekedar membuka, dan ini kesempatan kita. Malam kita sudah masuk ke dalam bulan Rabiul Awal. Hidangan yang dibuat oleh ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk mengenalkan umat kepada Sayyidina Muhammad. Sungguh hadirin, kemuliaan dari Allah. Kalau kita ingin mendapat kemuliaan, bangsa ini dapat kemuliaan, dekat ikut kepada Nabi, maka Allah yang punya Indonesia ini akan memberikan kebahagiaan kepada orang-orang Indonesia kita semua. Ini punya Allah, yang main Allah, yang ngatur Allah. Silakan bikin teori selain teori Allah, yang ada kehinaan dan kehinaan kembali kepada Allah, maka di situ ada kemuliaan. Indah yang telah dibawa oleh ulama-ulama kita dahulu.
yang telah dibawa oleh ulama-ulama kita dari sejak sebelum Wali Songo dan bahkan terus kepada Wali Songo dan terus estafet di bawah naungan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Indahnya keislaman yang ada, maka mari kita dekat kepada Allah. Mari kita kenal kepada Sayyidina Muhammad. Kita buka pintu kita untuk kita dekat, untuk kita kenal kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka disitulah akan datang kebahagiaan, kemenangan, kebaikan, kejayaan dan segala-gala yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita semua, sebagaimana Allah berikan kepada para sahabat yang mereka dengan kesederhanaan senjata, dengan sedikit jumlah tapi mereka bisa menguasai dunia. Mereka bisa menguasai orang-orang yang ada dalam sekitarnya dengan menjadi polisi dunia dengan keadilan dan rahmatnya dan kasih sayangnya. Tidak ada pernah dibiarkan dalam Islam kezaliman siapapun pelakunya, muslimkah, non muslimkah, dan tidak ada yang boleh menzalimi seseorang, siapakah mereka, orang muslimkah atau orang non muslimkah. Hak-hak mereka selalu dijaga dalam Islam. Inilah baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau terus berjalan, diteruskan oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan sahabat empat semua. Maka mereka mendapat menguasai Romawi, Itali, Spanyol, kemudian Persia, Iran, Irak dan sekitarnya dengan keadilan dan keamanan yang dijalankan. Bukan karena mereka banyak prajurit, bukan mereka hebat senjata, tapi mereka punya Allah. Mereka punya kunci kemenangan. Allah yang memberi kemenangan. Mereka buka hubungan baik kepada Allah, mereka dapat segala-galanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan kebaikan untuk kita, membukakan kedekatan kita kepada baginda Rasulullah. Kita gembirakan hati Nabi Muhammad. Apa yang kita lakukan, mari kita gembirakan baginda Rasul dengan melakukan kebaikan kepada umat, dengan melakukan kebaikan kepada bangsa ini. Kita gembirakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kita tunjukkan kita adalah umat Islam, umat yang terdidik, umat yang terpelajar, umat yang berakhlak, umat yang berpendirian, umat yang bermartabat. Tidak bisa dibayar oleh dunia yang recehan, karena perjuangan kita mahal, yaitu mendapat senyum dari Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah, Allah Subhanahu wa taala yaqul fi qawlihi al-karim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minna tilawatahu wa sami'al 'alim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه المنسوب. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أصحاب رسول الله خصوصا الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسيدنا الباقر رضي الله عنهم أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا قاضي المهمات يا رب العالمين اللهم عافنا عافنا وصرف واجعلنا المسلمين اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين ولا تهلكنا وأهلك من كان في صلاح الإسلام والمسلمين اللهم وارفع عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والزنا والسلاسل والفتن والمحن مع ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.